Pernahkah kalian membayangkan berdiri di pinggir pelabuhan tua, angin laut berhembus, dan di kejauhan tampak perahu-perahu kayu besar bersandar. Suara denting besi, teriakan pelaut, dan lantunan azan dari kejauhan mengisi udara. Eits, bukan. Ini bukan zaman sekarang. Ini adalah abad ke-16. Kita lagi berada di tengah-tengah kejayaan salah satu kerajaan maritim paling kuat di timur Nusantara. Apakah kalian bisa menebaknya? Yap, Kesultanan Goa Talo. Dari dua kerajaan kecil yang dulunya sering bersaing, Goa dan Talo akhirnya bersatu dan membentuk kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Mereka bukan cuma jago berdagang dan berlayar, tapi juga ahli strategi, diplomasi, dan penyebaran Islam. Tapi, kejayaan itu nggak akan selalu abadi, kan? Ketika Belanda datang dan mulai ikut campur, segalanya berubah. Ada perang besar, ada perjanjian yang menipu, dan akhirnya sampai ke keruntuhan yang datang. Namun, jejaknya nggak hilang begitu aja. Masih ada peninggalan-peninggalan fisik dan budaya yang bisa kita lihat sampai sekarang. Lalu, apa saja sih yang sebenarnya ditinggalkan oleh Kesultanan Goa Talo sebagai jejak bahwa kesultanan tersebut pernah ada dan berdiri selama bertahun-tahun? Lantas, dengan semua bukti-bukti yang ada tentang keberadaan Kesultanan Goa Talo, apakah kita dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang menjerumus ke miskonsepsi? Inilah seputar sejarah Kesultanan Goa Talo yang akan dibahas oleh kelompok 4 dari kelas 10-10. Rute pembahasan kita adalah dari pendahuluan, letak geografis, sejarah, masa kejayaan, keruntuhan, barang peninggalan, dan diakhiri dengan trivia serta miskonsepsi. Alur pertama adalah pendahuluan. Jadi, dahulu kala, sejak abad ke-13, kerajaan-kerajaan Islam itu mulai bermunculan di berbagai wilayah Nusantara. Mereka punya peran besar dalam perkembangan kebudayaan, perdagangan, dan tentu saja penyebaran agama Islam. Nah, kebanyakan kerajaan ini tumbuh di wilayah pesisir dan berkembang menjadi pusat perdagangan maritim yang makmur. Nah, di antara sekian banyaknya kerajaan Islam, ada satu yang menonjol di kawasan Indonesia Timur, yaitu Kesultanan Goa Talo. Kerajaan ini terbentuk dari penyatuan dua kerajaan bersaudara, yaitu Goa dan Talo, yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Alur yang kedua yaitu letak geografis. Letak geografis dari kerajaan Goa Talo terletak di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi. Ibu kota kerajaan ini adalah kota Sungguh Minasa yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Goa. Wilayah kerajaan Goa Talo mencakup daerah Makassar dan sekitarnya, serta beberapa daerah di luar Sulawesi seperti Kalimantan dan Nusa Tenggara. Dan saat ini Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategis karena dekat dengan jalur perdagangan Nusantara. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sejarah berdirinya Goa Talo. Kesultanan Goa Talo terbentuk dari penyatuan kerajaan Goa dan Talo pada tahun 1565. Melalui perjanjian Rua Karayeng Sere Ata, penyatuan ini memperkuat posisi kerajaan sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan di Indonesia Timur. Pada tahun 1605, kerajaan ini memeluk Islam
dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Hasanuddin sebelum mengalami kemunduran setelah kekalahan dari VOC pada tahun 1669. Kerajaan Gua Talo ini tepatnya ada di Sulawesi Selatan, berdiri pada abad ke-14 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Sejarah awal pembentukan kerajaan Gua ini adalah berawal dari kesepakatan 9 kelompok masyarakat, yaitu bisa disebut dengan 9 bendera atau bisa disebut juga dengan nama lain Bate Salapang untuk menyatukan pemerintahan mereka. Belahan Goa dan Talo ini adalah kerajaan Goa yang mengalami belahan setelah masa pemerintahan Tonatangka Lopi dengan 2 putranya yaitu Batara Goa dan Karayang Loeri Sero yang berebut tahta. Selanjutnya alur keempat yaitu masa kejayaan Kesultanan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo mencapai puncak kejayaannya pada abad 17 di bawah naungan Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan maritim di Indonesia bagian timur dengan pelabuhannya yaitu Soba Opu sebagai hubungan internasional. Selain itu, Gua Talo dikenal karena perlawanan gigihnya terhadap VOC dan perannya dalam penyebaran agama Islam di wilayah timur Nusantara. Yang pertama, pusat perdagangan maritim. Kenapa Gua Talo menjadi pusat perdagangan maritim? Karena letaknya strategis untuk menjadi pusat perdagangan utama di Indonesia bagian timur. Pelabuhan Sumba Opu menjadi hubungan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negara seperti Inggris, Portugis, dan Denmark. Kerajaan ini juga menjalani hubungan dagang dengan wilayah lain di Nusantara, termasuknya yaitu Maluku, Jawa, dan Malaka. Yang kedua ada perang melawan VOC. Kekuatan militer yang tangguh di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gua Talo memiliki militer yang sangat disegani oleh VOC. Sultan Hasanuddin dikenal gigih dalam melawan upaya memonopoli VOC. Yang ketiga, kebudayaan dan pendidikan Islam. Gua Talo juga menjadi pusat pengembangan budaya dan pendidikan Islam karena banyak ulama dan cendekiawan datang untuk menyebarkan ajaran Islam, menjadikannya sebagai pusat dakwah di wilayah timur Indonesia. Masjid-masjid dan lembaga pendidikan Islam didirikan untuk memperkuat peran Gua Talo dalam penyebaran agama Islam. Selanjutnya alur kelima yaitu masa keruntuhan. Kerajaan-kerajaan Islam mulai bermunculan di Nusantara pada abad ke-13, berperan penting dalam perkembangan kebudayaan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia. Sebagian besar ini terletak pada pesisir dan berkembang menjadi pusat perdagangan maritim yang makmur. Di kawasan Indonesia bagian timur, salah satu kerajaan Islam terbesar dan berpengaruh adalah Kesultanan Gua Talo. Kerajaan ini merupakan hasil penyatuan 2 kerajaan bersaudara, yaitu Kerajaan Gua dan Kerajaan Talo yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan. Keruntuhan Kerajaan Gua Talo tidak terlepas dari kombinasi tekanan eksternal dari VOC dan faktor internal, yaitu yang pertama dominasi VOC dalam perdagangan. VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah timur, termasuk Makassar. Gua Talo yang menolak monopoli ini terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan VOC. Yang kedua ada Perang Makassar. Itu dari tahun 1666 hingga 1669. VOC dengan dukungan Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arum Palaka yang terpengaruh oleh taktik adu domba VOC melancarkan serangan besar-besaran terhadap Gua Talo. Kombinasi kekuatan VOC dan Bone berhasil mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. Yang ketiga ada Perjanjian Bungaya. Nah, setelah kekalahan dalam Perang Makassar, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Perjanjian ini sangat merugikan Gua Talo. Di antaranya, Gua Talo harus mengakui monopoli perdagangan VOC. Yang kedua, Gua Talo harus melepaskan wilayah kekuasaannya termasuk Bone dan Sopeng. Yang ketiga, yaitu Gua Talo harus mengizinkan pendirian benteng VOC di wilayahnya. Selanjutnya adalah barang peninggalan. Peninggalan kerajaan Gua Talo yang paling menonjol meliputi Fort Rotterdam, Istana Tamalate, Masjid Katangka, dan kompleks makam Raja-Raja Goa. Peninggalan ini memberikan gambaran tentang sejarah, kekuasaan, dan budaya kerajaan Gua Talo.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang trivia dan miskonsepsi dari kerajaan Goa Talo ini. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang trivia atau fun fact dari kerajaan ini. Yang pertama, nama Goa dari kerajaan Goa Talo ini berasal dari kata Goari dalam bahasa Bugis atau Makassar yang berarti kamar atau bilik. Jadi menurut Prof. Matulada menerangkan bahwa kata bilik yang dimaksud sebagai Goari adalah sebuah tempat berkumpul. Jadi tempat ini dijadikan tempat untuk berkumpul setiap kali terdapat suatu masalah. Jadi bisa diartikan sebagai tempat berhimpun atau bersatu. Lalu yang kedua, Sultan Hasanuddin, raja yang memerintah kerajaan Goa Talo, terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Nah, julukan ini berasal dari Belanda karena julukan ini juga diberikan karena keberanian, kegigihan, bahkan semangat perlawanan Sultan Hasanuddin ini kepada penjajahan Belanda. Saya juga akan menjelaskan tentang miskonsepsi. Jadi, miskonsepsi pasti yang bikin kita kaget, yaitu kapal pinisi bukan berasal dari Goa Talo. Nah, saya juga kaget nih, oh ternyata bukan dari Goa Talo. Jadi sebenarnya kapal pinisi itu berasal dari, aslinya tuh dari Sulawesi, yang pertama kali diperkirakan dibangun pada tahun 1906 oleh pengrajin perahu dari desa Ara dan Lemo-Lemo di Sulawesi Selatan. Bahkan sistem layar pinisi ini sebenarnya bukan sistem yang benar-benar baru dibuat rilis gitu, tetapi meniru sistem layar schooner ketch milik bangsa Eropa. Tapi ada perbedaannya juga sih. Kalau Eropa nih digulung ke atas, sedangkan layar pinisi ini digulung memanjang ke arah depan. Ya, tapi pokoknya intinya pinisi ini pertama kali bukan diciptakan oleh suku Bugis, tetapi suku Konjo di tanah Beru, Bira, Ara, dan Lemo-Lemo di Sulawesi. Bagaimana nih? Apakah rasa penasaran dan pertanyaan kalian sudah terjawab? Pada akhirnya, Kesultanan Goa Talo bukan hanya kerajaan besar yang kuat secara militer, tapi juga berperan penting dalam penyebaran Islam dan perkembangan perdagangan di kawasan timur Indonesia. Ya, kerajaan Goa Talo ini sih cukup berpengaruh ya dalam membentuk jalur perdagangan maritim, memperkuat budaya Islam, dan bahkan meninggalkan jejak sejarah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Tunggu. Wah, sepertinya ini sudah waktunya untuk penutupan. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Kami izin pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.